Yuke, mungkin kalau saya bacain semua nggak selesai ya Prof. Saya mungkin bacain sekilas saja. Prof. Yuke sekarang sedang sebagai dosen luar biasa program studi Magister Profesi dan Doktor Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Pendidikan terakhir Prof. itu di UI S3 Jakarta Psikologi tahun 97 sampai 2003. Ya. Prof aktif di organisasi, salah satunya founder komunitas psikolog peduli ADHD. Jadi sekarang tanpa menunggu waktu lama lagi, mungkin saya persilakan Prof Yuke untuk naik, sekaligus mungkin Dr. Dwijo, Dok biar nanti sekalian bareng habis Prof Yuke aja, habis Prof Yuke, monggo Prof. Kalau gitu saya persilakan Prof Yuke, monggo Prof, waktunya 40 menit. Baik, terima kasih Dr. James. Ibu dan Bapak, ini Bapak atau Ibu atau Saudara ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, mungkin tadi kita sudah mendengarkan Dr. Dwijo ya, dengan panjang lebar. Saya lebih banyak cerita pengalaman mungkin ya, karena tapi sebelumnya saya ingin tahu, apakah di sini ada orang tua yang memiliki anak dengan ADHD? Ada, oke. Ya. Jadi kita bisa bercerita banyak. Oke ya. Baik, ADHD ini menarik. Tadi Dr. Dwijo mengatakan kita berteman dari tahun 80-an sebetulnya. Mungkin saya cerita sedikit saja kenapa saya tertarik dengan ADHD. Ketika saya praktek psikologi ya, saya ini meminat di klinis anak dan remaja. Saya melihat ada seorang ibu datang sendiri nangis, kemudian dia bercerita anaknya nggak bisa diem, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya terus saya nggak bisa bayangin karena ibu ini tidak bawa putranya. Kemudian saya bertanya, seperti apa sih Bu putranya gitu ya, saya ingin tahu. Terus dia bilang pokoknya udah deh jangan deh Bu, susah, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya memberikan suatu perlakuan kalau saya nggak pernah lihat putranya? Saya bilang, akhirnya bawa, tapi nanti ibu ruangannya rusak loh Bu, gitu ya. Dia bilang, acak-acakan. Terus saya bilang, loh ruangan ini untuk diacak-acak memang oleh anak. Saya bilang ya. Lalu saya bawa ibunya. Memang luar biasa waktu saya lihat ya. Naik ke meja, tarik telepon, iya ini segala nggak bisa diam. Saya pulang merenung di rumah bingung. Siapa yang terjadi dengan anak ini gitu ya. Kasihan sekali anaknya. Lucu banget tapi nggak bisa denger ya. Dia lari sana lari sini. Akhirnya saya tanya suami saya, kebetulan beliau sudah almarhum tapi psikiater. Lalu saya tanya kenapa ya ada anak seperti itu. Suami saya bilang waduh saya menangani orang dewasa katanya ya. Tanya sama Dr. Dwijo gitu. Lalu saya kejar nih Dr. Dwijo, saya pergi ke Jakarta, saya dapat alamat dari suami saya telepon Dr. Dwijo, kita ketemu ya Dok ya pertama kali. Saya tanya Dr. Dwijo pada waktu itu sedang menyelesaikan, kalau tidak salah doktor, karena suami saya bilang sedang menyelesaikan doktor tentang ADHD gitu ya. Jadi saya pergi ke Jakarta, saya ngobrol, oh apa itu ADHD gitu ya. Saya beli buku-bukunya semua. Dan ternyata oh ini yang namanya ADHD gitu ya. Jadi saya mulai praktek dengan anak-anak dan ADHD dari 85 sampai sekarang. Dan kemudian mempunyai satu keluarga besar ya. Anak-anak dengan ADHD yang dari kecil ya. Dari 2-3 tahun sampai mereka S2 dan S3 dan sampai menikah. Ada yang menikah ya. Itu terus bersama. Jadi itu merupakan satu keluarga besar. Nah, jadi ingin saya cerita di sini. Mungkin kita tidak terlalu teori karena Dr. Wijo tadi sudah banyak sekali teorinya. Saya ingin berbagi pengalaman saja sehingga kita bersama-sama. Jadi di sini sesuai dengan tema, terima kasih pada panitia yang telah memberi kesempatan saya untuk ketemu dengan Ibu dan Bapak sekalian. Membangun kesadaran dan pengembangan. Ada dua hal, kesadaran
dan pengembangan. Ya, lanjut. Nah, di sini ada beberapa hal, saya ini agak tidak bisa melihat ini, lebih enak di sini. Ya. Awas. Ini maaf ya saya gini. Nah, kita mulai dari nomor 1, membangun dan kesadaran dan mengembangkan. Ada 6 hal yang perlu kita pahami. 1, rekognisi. 2, understanding. 3, acceptance. 4, affection. 5, action. 6 itu adalah achievement. Ada 6 hal yang perlu kita pahami untuk membangun kesadaran dan mengembangkan individu dengan ADHD. Ya, lanjut. Nah, saya akan bagi hal ini. Pertama, nomor 1, rekognisi dan understanding. Di sini ini saya boleh berdiri aja deh, kayaknya tidak nyaman. Jadi di sini adalah apa yang harus diketahui dan difahami tentang ADHD. Ada 3 hal. 1, dunia ADHD. Apa itu dunia ADHD? Lalu kedua adalah kondisi yang serupa dengan ADHD, kekuatan dan kelemahan anak dengan ADHD. Nah, ini bisa kita lihat ada 3 hal untuk kita paham, untuk kita kenal dan kita paham tentang ADHD. Ya. Dunia ADHD. Pertama, dunia ADHD. Sebenarnya ADHD bukan sesuatu yang baru muncul sekarang, ya. Mereka dikenal oleh ilmu klinikal atau di dokumen di literatur tuh saya baca sejak 1902 dengan istilah variasi yang berganti-ganti hingga akhirnya menjadi ADHD. Mungkin dulu hiperkinetik, mungkin organic brain damage, ya, banyak sekali istilahnya. Lalu kedua yang harus diketahui, tidak bisa pendekatan ADHD itu hanya psikologi, tetapi biopsikososial. Mungkin tadi Dr. Dwijo sudah mengatakan. Karena apa? Karena dia gangguan perkembangan neurologis. Jadi biopsikologi sosial. Nah, gangguan itu yang tadi Dr. Dwijo katakan di frontal dan prefrontal ini, fungsi eksekutif akan ditampilkan dan komponen-komponennya, atensi, ya, memori dan sebagainya, itu akan ditampilkan dalam bentuk behavior. Nah, behavior inilah garapan dari psikologi. Nah, kemudian siapa yang bekerja sama untuk mengembangkan ini adalah lingkungan sosial, ya, orang sekolah, keluarga, sekolah dan masyarakat. Nah, kemudian jadi kita kalau menangani harus dengan pendekatan biopsikososial. Saya sependapat dengan Dr. Dwijo tadi, ya. Kumpulan, nah kita lihat tadi ini kumpulan simptom yang 3 hal yang harus kita lihat: inatensi, impulsivitas, dan hiperaktif. Rentangannya dari mild and severe. Kemudian presentasinya banyak variasi simptom yang ditampilkan, mungkin saya tidak bicara. Dan tidak semua anak menampilkan hal yang sama. 5 anak dengan ADHD datang saya, 5 pula treatment yang diberikan pada mereka yang berbeda, ya. Kemudian cara tampilan simptom berbeda dari hari ke hari, tapi saya setuju dengan Dr. Dwijo bahwa di setiap aktivitas itu muncul, ya pasti simptom itu. Nah, ADHD dialami, ditangani dari periode anak, dulu berhenti sampai anak katanya, tapi sekarang berkembang ternyata tidak ada, masih muncul di di dunia dewasa, sehingga dikatakan sekarang dari anak hingga dewasa. Ya, nah ini dalam menanganinya assessmentnya multi assessment nanti kita, dan penanganannya multimodal. Oke, nanti kita ceritakan satu persatu. Ya, lanjut. Nah, ini saya hanya baca saja, mungkin sulit kalau saya jelaskan satu persatu. Kalau ada yang anak dengan tidak bisa konsentrasi, belum tentu ADHD. Ada yang serupa dengan ADHD. Ini saya silahkan dibaca saja. Ada yang learning disabilities, ada sensory impairment dan sebagainya, sampai Asperger syndrome. Ya, ini ada beberapa, mungkin kita tidak bisa bicara sekarang, tapi menampilkan ciri-ciri atensinya itu bermasalah, ya. Ya.
Lanjut. Nah, kemudian ini juga ada developmental delay, sensory integration dysfunction, sampai sleep disorder. Jadi ini yang serupa, kalau di buku dikatakan looks like, serupa dengan ADHD. Tapi belum, jadi ADHD, kalau ada menampilkan simptom seperti ADHD, belum tentu itu ADHD. Pemeriksaan yang akurat dan teliti itu sangat dibutuhkan untuk menentukan diagnosa yang akurat. Ya. Ini kondisi, lanjut. Nah, ini yang sering saya bilang. Sering orang melihat anak dengan ADHD atau remaja dengan ADHD selalu ke sebelah kiri. Semua yang negatifnya. Gak bisa ini, gak bisa konsentrasi, ini dimarahin terus ya. Di sekolah dibilang ini, di rumah atau di sebagainya. Sebetulnya dia punya serentetan kekuatan. Nah, ini yang saya suka pakai di dalam menangani anak-anak dengan ADHD, munculkan kekuatannya. Ini udah pasti kelemahan orang, dia punya problem kok. Kalau itu yang ditonjolkan lagi, dia nggak bisa konsentrasi, memang itu simptomnya. Tapi apa yang dimiliki strength dari anak ini? Nah, itu yang dicari, yang kita interview secara dalam, dan ini yang dipakai oleh kita ketika melakukan treatment. Ya, makanya lain-lain treatmentnya untuk anak, walaupun prinsipnya sama, caranya itu tailor made ya, jadi berbeda karena ninya lain, dia energik, spontan, kemudian charming, itu semuanya kita harus lihat. Tapi orang kesini terus nih, sulitlah ini, bergeraklah ini, jadi ini aja terus dilihat, padahal dia lupa dia punya serentetan yang kekuatan mereka. Ya. Kemudian lanjut. Nah, itu adalah kita kenal dulu tadi dunia ADHD tadi, ada rekognisi dan understanding tentang tadi, ya yang sudah saya serangkan. Sekarang kita masuk, kalau kita sudah kenal, kalau sudah paham, apa yang harus kita lakukan? Acceptance. Terima anak ini dengan kondisinya. Kalau tidak diterima, siapa yang akan terima dia? Orang lain? Belum tentu. Yang pertama terima adalah orang tuanya, parentsnya. Kalau bukan parentsnya nggak ada yang akan terima. Karena itu acceptance, ya. Lalu kedua sudah acceptance, berikan affection. Selama saya praktek, ternyata afeksi bagi anak-anak yang ADHD itu sangat-sangat kena. Dia tahu betul bahwa orang tuanya care. Orang tuanya sayang pada dia. Sehingga kalau diberikan latihan apapun dia mau lakukan. Saya suka bilang ke ibunya, kalau dia sudah mengatakan, ibu hari ini saya harus terapi dan Bu juga, dia udah masuk. Ternyata betul. Bu jangan lupa hari ini sama Bu juga. Nah, berarti dia ada keinginan. Tapi kalau kitanya juga care sama dia. Nah, itu adalah acceptance dan affection. Saya tanamkan pada orang tua. Individu dengan anak ADHD bukan penghalang untuk dia aktualisasi diri. Karena biasanya pengalaman saya potensi kecerdasannya pun tinggi. Jadi sayang kalau dia tidak aktualisasi diri. Jadi bukan penghalang. Oh dia ADHD, udah deh nggak usah deh. Enggak. Saya sudah melihat longitudinal saya ikuti, yang klien yang saya pegang mungkin sama dengan dokter Dwijo, yaitu dokter James ya, sekarang psikiater ya. Nah ini juga kemarin baru, jadi orang tuanya itu selalu kalau anaknya lulus atau apa memberikan foto, dan saya di ruang klinik saya seizin mereka, khusus ruang untuk TOFA ya, memang itu tes untuk untuk khusus untuk anak dengan ADHD, itu foto yang mereka pakai toga, mereka pakai ini, itu saya tampilkan. Ya karena mereka memang berprestasi, maka itu saya berani mengatakan bukan penghalang untuk mengaktualisasikan diri di bidang apapun. Ya, itu acceptance ya, syaratnya acceptance dan affection. Nah kemudian kalau kita sudah accept, kalau kita sudah memberi afeksi, maka action yang akan muncul. Action ini adalah mulai kita multi assessment. Kenapa multi assessment? Jadi assessment itu dilakukan secara medis, secara psikologis. Psikologis ada serentetan
yang selain observasi dan interview juga serentetan tes, mulai dari tes, mungkin saya juga belajar dari Dr. Wijo kalau nggak salah, tes TOEFL ya. Dr. Wijo diundang ke Bandung ya, jadi kita semua psikolog belajar tes TOEFL, yaitu sebagai tes neurologi, kemudian tes kecerdasan, tes kemampuan bahasa belajar, tes emosi, semua kita lihat, plus observasi ya. Jadi itu dari kecil sampai besar kita lihat, itu multi assessment. Terus dari guru mendapat keterangan dan sebagainya. Nggak bisa hanya dari orang tua, ya, orang tua dan guru juga diberikan. Lalu treatment multimodal. Nanti saya akan jelaskan multimodal itu seperti apa. Itu sangat penting sekali menurut saya, dan saya memberikan suatu proses berdasarkan pengalaman saya menangani anak-anak dengan ADHD. Ya, lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan, yang pengalaman saya dalam menangani anak dengan ADHD yang mulai datang dari 3 sampai 5 tahun. Jadi seperti tangga seolah-olah. Cirinya adalah, tadi Dr. Dewi sudah mengatakan ADHD, gangguan pergaulan neurologi, bersifatnya kronis, ya, berlangsung lama dari anak hingga dewasa. Yang dipentingkan adalah diagnosa akurat, ya, baik dari medis ya maupun dari psikologi. Nah, kemudian nanti baru memberikan treatment yang akurat juga pasti sesuai dengan masalahnya. Nah, kalau kita lihat ini dari anak sampai dewasa, maka treatmentnya ya, ini yang namanya multimodal ini adalah long term. Ya, tidak berhenti dari anak. Jadi kalau kita menangani anak ini, kita harus lihat ke depan sampai dia akan menjadi remaja, nanti dari remaja kita sampai ke dewasa. Ya. Nah, jadi di anak awal 2 sampai 4 tahun itu adalah fase pembentukan. Jadi suka, anak saya nggak bisa ini, belum bisa diberi terapi ya di situ. Dan kita harus hati-hati, anak seumur itu memang bergerak. Ya, lari sana lari sini, jadi belum tentu ADHD. Kita harus amati, tetapi kita sudah mulai bisa memberikan suatu treatment informal. Nah, nanti itu treatment informal itu serangkaian kegiatan atau serangkaian aktivitas atau kegiatan yang kita susun untuk anak-anak 2 sampai 4 tahun dengan di dalamnya melatih yang tadi dikatakan executive function, atensi, memori, tapi tidak sebagai terapi yang formal ya, yang ada yang harus dilakukan secara terus, tapi itu sambil bermain. Itu informal. Yang terlibat di sini medis, psikolog, orang tua, guru kalau ada sudah masuk playgroup, terapis kalau diperlukan, ada okupasi, kemudian speech terapi biasanya di situ ya, kemudian dengan apa ya, fisioterapi kalau diperlukan ya. Nah, kemudian nanti masuk ke 712 ya, kalau datang sini tim kerjanya medis, psikolog, orang tua, guru khusus, konselor, guru olahraga. Nah, saya kalau mau menangani itu ketemu dulu dengan mereka semua. Nggak jalan kalau hanya di lingkungan orang tua. Sekolah harus ikut ya. Nah, jadi di sini saya ketemu nih, kadang-kadang kumpul dengan semua atau guru walinya datang, mereka menyampaikan, terserah. Karena saya berikan juga saya berikan juga kuesioner ke guru, kemudian ke orang tua dan sebagainya. Jadi saya dapat keterangan dari mereka, gurunya semua ya yang diberikan. Lalu terapis okupasi sama seperti tadi, hanya satu tambahan, pedagogi. Mungkin anak ini sulit baca atau sulit apa, itu ada. Ya, jadi mungkin di klinik saya itu ada pedagogi, speech terapi, semua itu ada, okupasi, sehingga tinggal dan psikiatri ya di situ ya. Nah, kemudian kalau udah remaja, ini pengembangan apa yang kita bentuk dikembangkan di sini melalui pendidikan formal. Dan treatmentnya mulai formal terapi. Ada serangkaian aktivitas dengan tujuannya, dengan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Tapi saya melakukannya dulu dengan anak, orang tua ada di samping, ayah dan ibunya melihat saya melakukan. Sesudah itu saya melatih orang tuanya, kemudian orang tua melakukan dengan anak, saya ada di sampingnya. Kalau itu udah bagus, baru saya kasih
dia melakukan di rumah selama 1 bulan. Nanti dia ada lembaran-lembaran kerja diisi oleh mereka. Nah, kemudian ini adalah pengembangannya, ya. Kenapa saya bilang pengembangan? Karena di sini penanganan anak dengan ADHD ada 3 yang saya lakukan. Pelatihan executive function, kedua adalah pengembangan sosial personalnya, karena dia tidak bagus dalam social skillnya. Jadi sosial personalnya, mereka sedang tidak percaya diri, mereka sedang merasa kurang, mereka sedang merasa tidak disayang oleh orang tua atau oleh guru, oleh teman. Itu ya, sosial personal. Yang ketiga, akademik. Jadi saya berikan lembaran kepada mereka, orang tuanya dengan guru bekerja sama. Kalau ulangan, misalnya matematika, kapan ulangan dapat berapa, kemudian bukan PR. Tetapi ya, semua tugas yang dilakukan di sekolah. Kita lihat perkembangannya dan kita diskusi dengan anaknya melalui akademik. Itulah achievementnya juga melalui akademik. Mereka lihat, kok ini berkembang ya? Apa yang kamu lakukan ketika berkembang? Anak bilang, aku belajar di sini, aku ini, aku ini. Itu yang kamu mesti pegang. Ya, jadi anak harus ada insight dalam diri dia. Walaupun sederhana, kita ngomong seperti ke anak SD, bahwa itu kamu lakukan sendiri. Ya, dan kita harus tahu hobinya anak ini. Ada satu klien saya, dia senang saya ngumpulin pohon-pohon yang kecil. Jadi kalau dia melakukan suatu reward dan kelihatan perkembangan di sekolah, saya jejerin itu, saya bilang kamu boleh pilih mana yang kamu suka tanamannya. Ini aku Bu suka. Nanti dia taruh di rumahnya. Nanti saya tanya, udah sampai mana pohon-pohonmu di rumah? Gitu ya. Jadi hal itu membangkitkan kita bahwa kita minat terhadap apa yang dia lakukan. Nah, ini adalah pengembangannya, mulai formal. Nah, sekarang di anak remaja pertama dan kedua, tim kerjanya psikolog, orang tua, dan remajanya sendiri. Mereka datang sendiri sekarang, dan guru kalau diperlukan. Di sini adalah boleh formal kalau diperlukan, tapi biasanya sudah enggak, lebih ke arah coaching atau counseling, tapi lebih ke arah coaching. Coaching tentang 2 hal, tentang akademik dan tentang ADHD-nya. Apa yang harus mereka kenal dengan ADHD-nya, sehingga inilah di dalam dunia harian kamu lakukan. Harus meregulate dirinya mereka sendiri. Ini adalah coaching dan counseling. Nanti ke dewasa sini, itu pemantapan lanjutan. Ini pemantapan awal, pemantapan lanjutan nanti orang dewasa mereka mantap. Jadi dari klien saya ada 2 yang sudah menikah, ya, kemudian itu ketika pacarnya juga saya bilang, Bu, nanti kalau dia tahu nggak, nanti dia nggak mau sama saya. Tapi harus diberitahu daripada sudah menikah, gitu ya. Ibu yang kasih tahu, enggak, yang harus tahu dia atau orang tuanya dari anak ini. Ketika dikasih tahu berjalan, bahkan istrinya datang, apa yang harus saya lakukan Bu? Ya, apa yang harus saya lakukan pada dia? Jadi ada diskusi, bukan marriage counseling, tapi diskusi apa yang harus dilakukan dengan ADHD-nya, ya. Nah Bu, itu adalah di sini. Nah pada dewasa, individunya sendiri yang datang dan pasangannya, ya, kalau udah suami istri. Hanya psikolog biasanya, orang tua udah nggak ikut. Lalu di sini kalau sudah dewasa lebih lagi, lebih ke arah sudah mandiri. Ya, jadi ini di sini sudah tidak diperlukan lagi formal terapi di dewasa, lebih coaching dan counseling. Ini semuanya adalah bertahap. Satu long term, sesuai rentang kehidupan kita melakukannya, tailor made, 10 anak ADHD, 10 pula saya bikin treatmentnya, ya. Nah, kemudian repetisi, diulang. Terus dan kontinuitas. Jadi jangan dipenggal-penggal, tapi kita lihat secara keseluruhan sampai dia dewasa. Nah, ini short term dan long term. Short term itu lebih ke arah simptom yang berkelebihan direduksi, simptom yang kurang ditingkatkan. Jadi long term itu bisa mingguan, bisa bulanan, tahunan, ya, dan sebagainya. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini mungkin sudah tahu ya, multi assessment tadi saya sudah sampaikan. Jadi psikolog, medis, sosial, ini antara lain ya.
Ya, lanjut. Nah, ini multimodal yang saya buat ya. Multimodal ini adalah psikolog. Semua yang dituju cuma satu, anak dengan ADHD atau remaja dengan ADHD, baik medis maupun kami ya, maupun orang tua. Jadi psikolog itu dengan anaknya, pengembangan fungsi eksekutif, sosial, personal, dan akademik. Itu pendekatan saya yang saya gunakan integratif. Jadi antara psikoedukasi, behavior modification, dan games, pelatihan yang bersifat games. Kenapa games? Karena saya baca di buku anak-anak dengan ADHD selalu tegang. Karena dimarahin guru, dimarahin orang tua, atau dimarahin temennya. Maka itu dengan games dia bermain, tapi games yang mengukur atau mengembangkan executive function. Mengembangkan social personal. Sehingga dia main dan dia lakukan di rumah dengan macam-macam variasi dan yang apa boleh dan apa yang tidak saya beritahukan kepada orang tuanya. Nah ini anak dengan ADHD. Kalau diperlukan baru ada okupasi, wicara, dan pedagog atau fisioterapi. Ini kurang satu fisioterapi. Sedangkan keluarga, psikolog dan keluarga, dan psikolog dengan guru, BK, yang ingin saya kembangkan ada peer sekarang. Gimana cara-caranya teman-temannya ikut membantu anak-anak yang ADHD kalau di sekolahnya ada. Ya itu yang sedang saya kembangkan. Karena anak kita agak susah tuh menerima itu ya. Jadi bagaimana caranya saya sedang menyusun itu. Karena kalau enggak, kalau saya lihat di buku di Berkeley ada peer. Teman-temannya diajak untuk mengembangkan. Ya, nah ini pasti akan lebih anak itu lebih merasa diterima. Nah ini keluarga dengan sekolah nggak boleh putus. Kemudian psikolog, keluarga, dan sekolah ini. Kami selalu, kadang-kadang mereka meminta saya datang untuk bicara pada guru-gurunya. Saya datang. Demi untuk anak itu perlu, karena kalau nggak bisa. Ya, nah ini adalah sekolah. Ini semua supporting untuk pengembangan anak. Tapi terintegratif menjadi satu. Guru harus melakukan ini. Jadi ada kesinambungan. Saya berikan ini pada orang tua, terapi, tetapi bagaimana terapi ini diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Misalnya planning organizing. Gimana dia menyusun kalau mau sekolah. Ya, mulai dari malam sampai dia pergi sekolah. Tahap-tahap itu diberikan, itu dilakukan orang tua, tapi mengerjakan anaknya, orang tua memonitor. Karena anaknya harus mandiri nantinya ya. Nah itu dilakukan ya sampai barangkali. Dan lalu di sekolah, apa yang dilakukan di rumah, itu dilakukan di sekolah. Ya, contohnya gini, dia memori misalnya. Itu ibunya bilang besok pelajarannya apa? Ini. Yang memasukkan buku ke situ anaknya dan orang tua lihat. Oke, itu cari kertasnya sama dia dicontreng, sama ibunya dicontreng, dibawa ke sekolah. Begitu sampai di sekolah, orang tuanya, guru, coba keluarin bukumu. Oke, ini ada ya, ini ada. Pulangnya gurunya bilang coba masukin, ini ada. Guru tanda tangan. Itu harus ada keserasian, kalau nggak bisa. Tidak mudah? Ya, tidak mudah. Tapi harus dilakukan. Nah, ini adalah pendekatan integratif ya, yang saya lakukan. Mungkin ada juga saya menulis buku tentang ini, treatment dengan pendekatan multimodal. Ya, lanjut. Nah, mungkin ini sifat treatment pertama, gangguan perkembangan neurologis itu bukan illness. Tadi Dr. Wijo udah mengatakan, bukan dikasih obat besoknya jadi ya dok, hilang semuanya, enggak. Ya bukan illness kayak sakit flu ya terus besoknya hilang. Kemudian bukan diobati atau disembuhkan karena dia bukan penyakit. Tapi di sini jadi no cure tapi treatable dan manageable. Yaitu meregulate dirinya. Kalau dari kecil dia meregulasi, pengalaman saya ketika sudah besar, mereka akan telepon, Bu aku di luar negeri, kebetulan ada yang anak yang dikirim, diterima di 4 universitas, diambil satu, aku nggak bisa bagi waktu karena aku harus ngurus ini. Terus saya bilang, ada apa aja di ruanganmu? Ada kulkas, ada ini, oke. Kalau yang untuk mengingat program pakai apa ya?
Mengingat, pakai apa? Memori. Oke. Sekarang kamu bikin apa enaknya yang dulu dilakukan? Jadwal. Oke. Dia bikin jadwal. Kemudian kamu mau ditempel di mana jadwal? Oh ya di kulkas Bu, di sini Bu, di sini. Oke. Kamu tulis. Terus setiap kamu habis melakukan, dicoret Bu. Ya. Dia bisa WA ke saya atau bisa telepon langsung. Jadi nggak usah ke orang tuanya lagi. Itu udah dewasa. Tapi ada sedikit yang masih ada, jadi nggak hilang penuh. Tapi dia cepat sekali meregulasinya. Karena yang penting betul saya menggaris bawahi apa yang dikatakan Dr. Dwijo, meregulasi diri. Ya ini. Jadi penekanannya jangka pendek, jangka panjang. Lingkungan sosial sangat penting untuk mengembangkan anak dengan ADHD. Karena lingkungan sosial pada saat dilatih seperti menjadi prinsipnya lobus frontal gitu, yang mengendalikan anak ini, yang melatih anak ini supaya dia melakukan sesuatu secara terregulasi, teratur, bisa mengendalikan dirinya. Nah, kemudian lingkungan sosial perlu diberikan pengetahuan dan dilatih keterampilan mengenai anak dan ADHD. Karena ada, jadi kalau yang saya lakukan adalah pertama sesudah diagnosa jelas, clear, masuk ke treatment, orang tuanya sudah jelas, maka yang dilatih pertama orang tua. Bagaimana berkomunikasi dengan anak ADHD, bagaimana mengasuh anak ADHD, bagaimana cirinya dan sebagainya dengan lengkap. Kemudian sesudah itu baru gurunya. Bagaimana menangani anak di kelas, bagaimana dia ini sudah clear, orang tua dan guru ketemu, mereka deal untuk kerjasama, baru anaknya diberitahu apa yang akan dilakukan, kamu dibantu orang tua, kamu dibantu oleh guru. Lalu dia boleh tanya tentang ADHD. Ya, karena dia bilang aku nggak bisa konsentrasi Bu, aku nggak bisa ini Bu gitu ya. Nah itu nanti udah cerita ini ditemukan bahwa inilah yang akan dilatih. Guru iya, anak iya, orang tua anak baru jalan treatment itu. Kalau nggak ada, nggak bisa. Ya jalan. Ada kendala pasti, ada guru yang nggak mau pasti. Tapi jangan menyerah, cari guru lain yang juga berperan gitu ya. Nggak usah kita memaksa orang yang nggak mau untuk ikut. Enggak, saya suka tanya, jadi siapa yang bisa? Baru kemarin dengan untuk anak remaja, ada guru BK-nya, ada guru kepala sekolah, ada ini, kita ketemu. Ya, walaupun online karena dia jauh. Nah, sudah itu baru kita bersama-sama. Ya, nah ini adalah lingkungan dengan anak itu selalu menjadi satu. Ya, ini sifat treatment mungkin dilihat. Ya. Nah, ini terakhir achievement. Saya melihat mereka lulus dengan toga sama saya merasa terharu seolah-olah anak saya berdiri di situ ya. Karena saya tahu dari kecilnya ini achievement. Jadi pembentukan prosesnya, pengembangan, pemantapan 1, pemantapan 2 ketika remaja, terakhir pemantapan 3 dewasa dengan ADHD. Mereka coaching, konseling selalu harus tahu bahwa dia coachingnya kalau pada orang dewasa untuk eksekutif, pekerjaannya dan ADHD-nya. Untuk remaja, akademik dan ADHD-nya. Karena mereka tahu bahwa ADHD bisa melakukan sesuatu, bukan hambatan, bukan sesuatu yang harus mereka malu atau apa. Nah, ini adalah proses ya, harus baru achievement. Nah, itu lingkaran tadi kalau lepas satu itu kayak kalung mutiara ya, atau kalung apa, lepas satu susah untuk ininya ya. Jadi harus sama-sama. Ya. Lanjut. Oke, ini stop dulu. Nah, kalau kita sudah ini, saya sering bilang ke ibunya ada 3 vitamin ya. Pertama, saya membuat sendiri nih 3 vitamin kepada orang tua. Vitamin acceptance, affection, achievement. Kalau ibunya nangis, Bu aku udah nggak tahan gini-gini. Ibu vitamin mana yang diminum ya Bu ya? Achievement, loncat ya dari acceptance ke achievement gitu ya. Nah jadi, oh ya ingat lagi ibunya. Akhirnya itu yang harus terus dengan pengasuhan cinta. Cinta itu apa Bu? C-nya model. Kalau ibu marah-marah terus dengan anak dengan ADHD, dia akan marah-marah juga. Karena itu yang dilihat oleh dia. Kalau iklimnya tidak menyenangkan, anak ini tidak mau ada di dalam situ. Lalu N-nya
nilai apa yang mau dikembangkan di rumah itu. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama orang tua dan anak dan lingkungan. Terakhir adalah A adalah semua dibungkus dengan asih atau afeksi. Nggak bisa suatu pengasuhan tanpa afeksi. 2 itu mereka sudah paham. Jadi setiap ibunya menyelesaikan sesuatu, saya kasih hati kecil, terus kemudian makin besar, karena dia juga makin meningkat. Nanti ibunya tempel, oh saya ternyata bisa melakukan itu pada anak saya. Terus anaknya sendiri mendapat reward yang makin lama makin besar, saya bisa melakukannya. Makanya itu menurut saya penting kerjasama kita, karena kita profesi tergantung dari kayak kita kasih resep nggak dilakukan apa-apa oleh orang tua nggak bisa. Kita hanya membuat program, melakukannya adalah orang tua dan anak itu. Itu yang kunci dari kesadaran, tapi juga mengembangkan anak ini optimal sebagai anak dewasa yang mandiri. Semuanya bisa. Nah itu kenapa sekarang ada lagu yang aku bisa. Ini anak-anak itu mereka tahu betul. Ya, jadi ibu-ibunya juga tahu betul. 3 lagu yang saya sering kasih. Pengasuhan, mungkin nanti bisa di YouTube, itu ada lagu Vina Panduwinata yang sangat bagus tentang pengasuhan, cari ya, itu tentang anakku, ya anakku. Lalu ada lagu keluarga, saya agak lupa siapa yang nyanyi ya, tapi itu keluarga, anakku pasti ada di YouTube, dan baru ini untuk anaknya. Jadi untuk orang tua, untuk keluarga, dan untuk anaknya. Dan untuk sekolah ini ya. Nah mari kita dengarkan lagu, yang bisa nyanyi silahkan nyanyi, tapi kita dengarkan lagu semangat ini, saya yakin anak-anak itu akan bangkit, orang tua itu akan bangkit. Boleh kita dengarkan lagu ini bersama-sama sebelum saya tutup? Ya silahkan. Bisa dengar, pernah dengar? Ya, bisa nyanyi kan? Melihat tantangan di sekitarku, Bisa. aku merasa tak mampu. Namun ku tak Ya, silakan mau nyanyi. menyerah. Aku tak ingin berputus asa, melihat terberani aku melangkah dan berkata aku bisa. aku bisa, aku pasti bisa. Anak senang lagu ini. Harus terus berusaha. Bila aku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya aku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Namun ku tak Mau menyerah, aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Bukan berusaha. Bila aku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya aku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba Sampai ku bisa. aku pasti bisa. Ya, terima kasih. Ya, jadi sekali lagi orang tua bisa, anak bisa, sekolah bisa, semua bisa untuk mengembangkan anak adik-adik. Terima kasih.
Terima kasih Prof Yuke, luar biasa. Monggo Prof duduk di depan. Kita mau sesi tanya jawab berikutnya. Saya undang Dr. Dwijo juga ikut naik ke atas. Mungkin saya buka sesi tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan dulu. Oh langsung. Dari sini, dari offline 3 pertanyaan. Nanti online kita 3 pertanyaan. Mungkin Ibu dulu. Ya, selamat pagi, Prof, Dr. Dwijo dan Dr. James. Kebetulan anak saya usia 6 tahun dan pasiennya Dr. James, tapi 3 bulan nggak boleh kontrol dulu. Gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Prof dan Dr. Dwijo terkait sekolah, gitu. Sebenarnya anak ADHD ini kebetulan anak saya usia 6 tahun dan tahun depan ingin masuk SD. Saya ingin bertanya, sebenarnya sekolah yang cocok untuk anak ADHD itu sekolah seperti apa? Gitu. Karena selama sekarang sih anak saya sudah terapi obat dan terapi behavior gitu. Di sekolah pun di TK sekarang sudah oke, walaupun kadang memang ke-trigger pasti emosinya gitu, maksudnya dia masih marah, dan saya juga sudah diberikan Dr. James itu untuk terapi konsekuensi. Jadi saya selalu memberikan apabila dia tidak baik di sekolah, saya pasti memberikan konsekuensi gitu, tidak menyakiti dia tapi mengambil haknya dia gitu, dan dia sudah tahu kalau dia tidak boleh dia melakukan kesalahan di sekolah, dia sudah tahu, dan rewardnya dia sebenarnya adalah menonton atau main handphone. Jadi otomatis dia pasti langsung, iya aku tidak akan mengambil itu, jadi dia sudah nurut gitu. Tapi ya besok ya kadang dia masih melakukan, tapi besok dia tidak melakukan, tapi nanti ya kapan lagi dia melakukan itu lagi gitu, dan dia tahu konsekuensi tersebut. Nah, sekarang permasalahan saya adalah mencari sekolah dengan ADHD, disuruh mencari sekolah inklusi itu. Padahal sebenarnya mungkin saya lihat anak saya bisa masuk sekolah reguler. Tapi yang terjadi adalah saat saya mau masukkan sekolah reguler, sekolah menolak gitu. Kami tidak bisa menerima anak ADHD gitu. Jadi ini pertanyaan saya, sebenarnya sekolah yang cocok itu seperti apa sih? Apakah sekolah alam kah, sekolah reguler, atau sekolah inklusi? Karena saya bingung jadinya, jujur salah, nggak jujur nanti takutnya ada masalah, tandanya saya tidak tahu perkembangan anak saya di sekolah nantinya. Kalau sekarang di TK saya sih selalu nanya sama gurunya, Bu, gimana tadi anak saya di sekolah? Gitu. Nah, kalau saya tidak bicara di awal nanti di sekolah selanjutnya, saya tidak tahu perkembangan anak saya di sekolah gimana. Tadi kan Prof Yuke kan bilang harus ada kerjasama antara guru orang tua gitu. Itu sih Prof dan Dr. Dwijo. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Prof, Dokter? Terima kasih Bu, pertanyaan sangat bagus. Saya mungkin tidak akan bicara tentang behavior terapi yang sudah dilakukan atau tidak ya. Ini pandangan saya saja. Pertama adalah kita usia tadi ya, bahwa informal seperti tadi karena dibentuk dia gimana memperhatikan, bagaimana dia memori, bagaimana itu ada memang ada pelatihannya. Jadi dibentuk dulu. Kemudian dia menyadari makna dari bermain, makna dalam sekolah, ya, dengan bahasa mereka. Jadi itu ditumbuhkan dulu, karena mereka nggak ngerti sekolah untuk apa sebetulnya gitu ya. Itu satu. Lalu kedua, kalau dia masuk SD kita harus lihat secara keseluruhannya dia sudah matang atau belum, itu ya kalau masuk SD. Lalu yang ketiga adalah sekolah apa yang harus dibentuk atau sekolah yang bagaimana. Pertama, saya sekolahnya tidak usah di sekolah yang populer, yang keren gitu ya. Tetapi satu, pendidikannya pasti jelas ya yang akan diberikan. Kedua, ada interaksi yang bagus antara guru dengan orang tua. Itu yang dicari
ya. Jadi bukan populernya, bukan achievementnya yang tinggi, tapi anak ini memasuki dunia sekolah dengan nyaman. Itu yang penting dulu ya. Jadi kemudian sesudah ada interaksi, lalu ibu sudah menceritakan kondisi anak ini. Nah itu yang saya bilang tadi, kerjasama psikolog yang membentuk kerjasama ini, sehingga bicara apa makna, bagaimana cara ngajarnya, itu mereka menolak karena suka nggak tahu cara ngajarnya apa gitu ya, kayak apa. Itu diberitahu semuanya, karena ketidaktahuan kadang-kadang mereka akhirnya daripada pusing udah deh nggak usah gitu ya. Nah lalu jadi itu kalau sudah cerita kita harus jujur menurut saya, karena nanti yang belajar adalah anaknya. Nah kemudian yang penting itu cara kita memberitahukannya bahwa itu bukan sesuatu yang bagaimana gitu ya. Nah yang penting cara memberitahukannya itu benar ya. Nah kemudian sehingga dia mengenal dan dia memahami, sehingga dia mau menerima ya untuk. Nah kemudian cara di kelas pun dia duduknya di mana itu ada. Dia mau di depan ya, kemudian ada sign-sign yang dikembangkan antara guru dengan anak, sehingga tidak selalu harus dipanggil. Jadi itu banyak rentetannya, harus tahu dulu guru itu ya. Nah jadi kemudian anak ini cara belajarnya juga berbeda ya. Kalau di kelas jadi sekian menit harus bagaimana, sekian menit mana, dan kapan dia ditarik dari kelompok, kapan dia tarik dari tetap ikut di dalam kelompok. Nah itu semuanya harus diketahui oleh guru dan orang tua ya. Jadi nah itu cari sekolahnya ya, cari sekolah yang seperti itu. Nah kalau bisa juga kelompoknya tidak besar ya. Kalau bisa kan sekolah itu seperti gini ya, sekolah itu seperti segitiga. Yang di bawah reguler semua orang bisa masuk. Yang kedua reguler tetapi ada beberapa yang bermasalah bisa masuk ya. Lalu yang ketiga dan terus sampai spesialis sampai spesial hanya khusus untuk anak-anak tertentu. Jadi kayak segitiga ya. Ini bisa diikutin semua orang, ini hanya khusus dan sebagainya. Itu harus diketahui dahulu sehingga cari sekolahnya seperti itu, tidak besar, interaksi yang kuat, bisa gurunya terbuka dengan orang tua, nah sehingga bisa ada diskusi. Tanpa itu nggak bisa. Mungkin itu cari sekolahnya. Jelas? Oke, terima kasih. Mungkin Dr. Ucok menambahkan? Ya, apa yang disampaikan Prof. Yuke memang idealnya begitu kan ya. Tapi saya tahu kesulitan orang tua, makanya tadi dari presentasi saya, ya kita ini harus bicara lantang supaya anak-anak seperti anak ibu dan juga anak-anak orang tua lain seringkali tidak dilihat dengan dua mata, hanya sebelah mata. Karena sekolah tidak mempunyai kemampuan dan tidak mau dibebani sehingga bisa mengganggu seluruh proses belajar mengajar bagi anak didik yang di sekolah itu. Jadi makanya ya harusnya cari sekolah yang tadi disarankan oleh Prof. Yuke. Bukan sekolah unggulan, bukan sekolah terkenal, bukan sekolah yang lantainya dari emas gitu, bukan kan. Sekolah yang anak itu bisa belajar dengan baik, bisa punya pengalaman dasar pengembangan kognitif, sosial dan emosional dengan baik, karena lingkungan sekolah itu penting buat anak usia sekolah. Jadi bukan hanya lingkungan rumah, jadi itu penting sekali. Jadi orang tuanya boleh dikatakan nerimo dan ngalah lah ya. Jadi cari sekolah itu pasti ada, dan menurut saya anak adik-adik tidak membutuhkan sekolah inklusi. Saya menolak itu. Saya shadow teacher aja menolak. Satu-satunya dokter di Jakarta yang berani menolak shadow teacher. Saya juga dok. Oh saya juga ada Jim juga sama. Karena dia tidak saya sarankan shadow teacher waktu kecil. Jadi itu akan mengurangi kemandirian anak ya. Itu pertama ya. Yang kedua tentunya yang penting faktor obat. Faktor obat. Karena ini masih dalam masa perkembangan, penting sekali. Jadi supaya gejala inti, gejala dasar, inattention, hyperactivity, impulsivity yang kaitannya dengan kegagalan fungsi eksekutif atau kegagalan tanda kutip lah. Belum berkembangnya fungsi eksekutif di bagian prefrontal itu bisa dikawal
sehingga bisa berkembang dengan baik. Jadi mesti ingat ini ADHD, neurodevelopmental, obat menjadi penting. Memang saya tadi katakan obat saja nggak bisa, iya, tapi di usia-usia begini obat menjadi penting. Nanti Dr. James bisa memberikan arahan lah, sampai di mana obat itu menghasilkan efek yang sebaik-baiknya. Artinya gejala itu seminim mungkin. Gejala, 3 hal tadi. Kan kita harus perhatikan bedakan antara gejala, kemudian fungsi kognitif, kemudian akibat daripada gejala. Itu banyak akibat gejala, careless lah, bosen lah, nggak bisa diem lah, banyak. Kemudian yang terakhir adalah bagian daripada pengembangan diri anak. Nah, 3 ini kan mesti diperhatikan. Tadi Prof. Yuko sudah menjelaskan dengan komprehensif ya. Jadi tolong orang tua jangan hanya melihatnya dari aspek sekolah, kemudian angka atau nilai atau apa yang didapat oleh anak di sekolah, tidak, tapi fokus menuntaskan anak itu berkembang optimal. Jadi fokusnya pada anak berkembang optimal ya, pasti nanti hasilnya kan lebih baik waktu anak itu menjadi lebih bertambah umur, menjadi lebih dewasa ya. Makasih. Mungkin saya boleh menambahkan ya? Boleh, Prof. Jadi itu yang saya tadi bilang lembaran akademik itu Bu. Jadi jangan achievement duluan, kan belakangan tuh tadi achievement ya. Suatu saat dia akan gitu berprestasi, menampilkan dirinya sendiri dan prestasinya. Pengalaman saya ya menangani mereka. Nah itu masa kita masuknya yang betul-betul. Jadi kalau yang di sini dia akademik tuh justru ulangan hari ini. Kita bisa lihat perkembangannya dari situ ya, barangkali ya tambahannya. Jadi saya setuju dong Pak Dr. Dwijo bahwa shadow teacher itu ketika saya ngobrol dengan shadow teacher dia juga nggak ngerti apa ADHD. Jadi itu bahaya ya. Bahkan saya pernah dengan gurunya agak berargumentasinya ada gini. Dia tapi ADHD Bu. Lalu saya bilang, loh sekolah ibu udah terima dia loh. Saya bilang, berarti kalau terima dia berarti harus mengembangkan sekolah ini. Nah, tapi kita kan punya standar normal. Loh dia kan udah dibilangin sama ibunya bahwa dia mengalami ADHD. Ya nggak bisa kita pakai standar normal. Tapi kita pakai standarnya dia. Nah, jadi nggak bisa dong masuk sini. Lah kenapa diterima? Gitu ya. Itu yang saya waktu itu pernah. Akhirnya kepala sekolah menerima dan dia dikembangkan dengan baik ya. Jadi sudah itu menurut saya cara kita saja yang mungkin persuasi pada dia dengan baik ya. Oke. Tambah lagi. Jadi untuk parent tadi yang dikatakan ada 3 apa tadi untuk orang tua, 3 apa tadi? Acceptance. Iya, tadi Bu Yuke ngomongnya itu 3 itu apa? 3 mutiara atau 3 apa? Iya, acceptance, Ya. affection sama Ya, itu penting itu. Ya kalau orang tuanya nggak accept, hanya maunya achieve, kan konflik. Yang konflik itu kan dalam diri orang tua. Anaknya cuma merasakan konflik batinnya orang tua aja. Nah, nanti anaknya bilang trauma nanti. ya, betul. Ya, penting sekali. Ya. Jadi kalau ke klinik saya bilang, ibu nggak boleh dengan kata aduh, ya. Tapi harus bilang, Bu, anak saya udah sampai sini. Jadi kemajuannya, nggak boleh bilang nggak bisa apa-apa. Jadi dia biasa melihat kemajuan, bukan melihat yang tadi weakness-nya saja, tapi strength-nya kan juga harus dilihat. Kemajuan mereka harus dilihat. Itu memacu. 5 ya, 5E yang harus dikembangkan. Empower, enable, enrichment, engage, satu lagi engage sama saya lagi encourage. 5E yang harus ada di diri orang tua dan guru untuk mengembangkan anak itu ada 5E. Ya, itu barangkali. Terima kasih Prof. Sudah mungkin Ibu? Oke, silakan Ibu. Selamat pagi Prof sama Dr. Dwijo. Saya mau nanya, kebetulan saya dianugerahi 2 anak yang berbeda. Yang 2 cowok, yang 1 Asperger, yang nomor 2 ADHD. Nah, yang Asperger kebetulan dia sekolah di Singapore School. Kebetulan sekolah itu saya tidak memuji, tapi dia memang
si sekolah ini adalah well-being student. Kepala sekolahnya, prinsipalnya selalu bilang well-being student, jadi anak-anak yang dengan berkebutuhan khusus pun dikasih support sampai sehingga dia menjadi bagus, dibimbing, ada support sistemnya yang memang bagus. Nah, anak saya yang kedua itu ADHD dan SMA juga, yang Asperger kelas 3 di Singapore School, yang satu ini ADHD di Bakti Mulia tapi yang Cambridge. Nah, saya mau tanya gini, saya itu mendeteksi anak ini itu sampai mendapatkan dua penyakit, dua kebutuhan khusus kakak adik ini, Asperger dan ADHD ini, itu pada saat COVID. Jadi memang agak telat, jadi SMP baru saya ke dokter Gitayanti yang di Rumah Sakit Pondok Indah, psikiater anak dan remaja. Nah, kebetulan psikolognya saya pakai Ibu Indri Safitri yang sekarang ada tadinya di Cikal, sekarang diambil sama Singapore School. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Prof dan Dr. Dwijo, di manakah posisi personality atau pengobatan ini tetap saya akan lanjutkan terus-menerus dan dengan psikolognya juga seminggu sekali saya lakukan terus-menerus, dan saya di rumah selalu evaluasi apa perkembangannya, dan memang signifikan dengan obat dan terapi itu tadi. Kita nggak bicara angka atau dia super hebat dengan perfeksionis yang kalau IB diploma itu nilai tertinggi 7, enggak. Dapat 3 aja saya sudah tepuk tangan dan kamu hebat, saya bilang gitu. Nah, yang ADHD ini beda. Kalau ADHD kan memang dia punya kecerdasan yang berbeda, dia kayaknya lebih pinter menurut saya nggak ngerti ya dibanding kakaknya. Nah, yang saya pengen tahu itu gini, personality dengan dua anak yang berbeda itu, apakah nantinya apabila dia tidak diobatin dengan terintegrasi sampai remaja, sampai dewasa bahkan, apakah itu personality disorder itu ada di sebelah mananya dari kedua anak ini dengan sisi ADHD dan si Asperger ini. Soalnya kadang ADHD kalau saya lihat yang adiknya ini yang kecil itu agak suka manipulatif kan. Itu yang saya takutkan. Karena berangkat dari manipulasi itu menjadi kebiasaan, takutnya nanti di kemudian hari begitu dia menjadi dewasa, menikah, karena dia ini laki-laki dua-duanya, saya takut dia dengan manipulasi sehingga dia melanggar norma, sehingga nanti takutnya jadi bisa dalam tanda kutip mengkhianati. Nah, caranya bagaimana untuk membimbing anak ini menjadi personality plus? Terima kasih Bu pertanyaannya. Monggo Dr. Dwijo atau Prof Yuke. Ya, ini pertanyaan yang bagus juga karena ini satu pengalaman yang harus dihadapi real seorang ibu dalam mengasuh anak dan ingin tahu lebih lanjut kedua anak itu kelak personalitinya itu terdampak seperti apa. Saya akan jawab mulai dari Asperger ya. Kalau Asperger kan memang itu adalah satu kondisi yang juga termasuk neurodevelopmental kelompoknya, tapi mempunyai ciri khas khusus keterbatasan dalam berrelasi sosial, berkomunikasi, dan juga ada perilaku yang dia sangat suka melekat pada perilaku atau benda tertentu dan berulang-ulang. Nah, cuman kalau Asperger itu biasanya mempunyai kemampuan atau potensi kognitif kecerdasan itu lebih baik daripada kelompok ASD yang lain. Nah, tentunya personalitinya tetap digambarkan dengan ketiga keterbatasan itu. Jadi anaknya lebih tertutup, anaknya kurang spontan, anaknya lebih pasif. Tetapi kan anak Asperger juga sebagian
yang tidak kecil mempunyai masalah dengan ADHD juga. Ada ciri-ciri yang namanya komorbiditas, ya tentunya itu juga harus ditangani. Jadi intinya anak Asperger kalau mau ke depan personalitinya seperti apa, ya menggambarkan personality dengan ciri-ciri ASD. Nah, varian ke depannya ditentukan oleh sejauh mana penanganan yang dilakukan sekarang bisa mengembangkan sosial personal, keterampilan sosial personal dia, itu satu. Itu kan pertemanan sama pola asuh menjadi sangat penting. Penerimaan diri, pengalaman afirmasi, dan juga pengalaman afeksi dan atensi itu menjadi sangat penting. Itu kan pada masa-masa dia bertumbuh menjadi pribadi yang Asperger. Dan hal yang kedua juga yang sering diabaikan, nah saya katakan sering karena akhirnya anak-anak itu kan dirujuk ke saya, dianggap saya paling tua di Jakarta gitu kan. Psikiater anak paling tua siapa lagi ya, bukan saya sekarang selain Dokter Meli itu. Nah yang sering diabaikan itu pola perkembangan psikologinya, khususnya kecerdasannya. Itu psikolog tahu dan bisa menilai, dan itu kan harus ditangani dari awal kan. Antara verbal dan performance pada anak Asperger jelas itu sangat spesifik gambarannya. Biasanya verbalnya sangat terbatas ya. Nah itu kan harus ditangani, keterbatasannya itu selisihnya berapa banyak dan sebagainya. Itu nggak bisa diabaikan, pokoknya sekolah aja nggak bisa. Nah itu kesan saya dengan anak Asperger. Saya mau ngomong begini loh, anak-anak Asperger itu resiko ke depan yang aneh-aneh menurut saya kemungkinannya kecil lah. Kecil menurut saya, dia jujur ya, dia nggak bohong, itu enggak lah ya. Nah, itu anak Asperger boleh dikatakan begitulah. Cuma masalahnya makin gede, agresivitasnya juga makin gede kalau tidak ditangani dengan baik perkembangan sosial personalnya. Makin gede ya biasanya agresivitasnya makin gede karena ada perubahan sedikit aja buat anak Asperger. Fleksibilitas kognitifnya yang sangat tidak berkembang itu akan memicu emosi dia dan kemudian agresif ya. Jadi beberapa anak Asperger yang saya tangani kan ya terpaksa orang tua harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak ya. Ada yang tiap hari harus diajak lari ke gunung, macam-macam lah ya. Tapi ya baik, hasilnya akhirnya baik ya. Sekarang saya beralih ke anak ADHD. Kan tadi pagi saya sudah katakan ya, kalau saya anak ADHD itu selalu saya cek dulu disregulasi profilnya, karena itu yang akan menentukan kepribadian dia. Jadi profil regulasi atau pengaturan diri atau pengaturan emosi khususnya itu seperti apa? Ke arah externalize atau ke arah internalize, itu yang menentukan bentuk kepribadiannya. Yang diwarnai kepribadian yang externalize atau internalize, dua-dua sama, penyulitnya sama. Externalize juga ada kesulitan-kesulitan, lebih banyak nanti dalam pelanggaran sosial dan hukum ya. Kalau internalize ya kesulitan-kesulitan dia melihat dirinya dan cara pandang dirinya di hadapan orang lain ya, jadi juga banyak kesulitan ya. Akhirnya dia hanya bisa mengekspresikan dirinya dengan melukai diri dan sebagainya, dan itu banyak sekali dijumpai pada anak-anak dengan itu. Sebab itu harus ya minta ke dokternya, datang ke kita katanya Dr. Dwijo minta supaya anak ini dipastikan profil regulasinya. Kalau kita nggak bisa baru datang ke saya gitu kan. Ya, jadi itu nomor satu di situ ya. Nah, kemudian yang kedua, umumnya ya walaupun tadi saya dengar yang Asperger sudah bisa menyelesaikan pendidikan cukup baik lah ya, tapi pada anak ADHD itu kan umumnya untuk belajar juga tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu hasil pemeriksaan atau evaluasi psikologi menjadi penting. Jadi saya ini dokter yang selalu membutuhkan psikolog dari dulu. Saya merasa saya nggak bisa kerja karena saya psikiater anak tanpa data psikologi. Jadi ngarang-ngarang gitu kok kayaknya
nggak bisa memberikan yang terbaik. Jadi kondisi psikologi anak ini seperti apa? Itu menjadi sangat penting dan seharusnya perkembangan anak ini terus diikuti kekurangan-kekurangan keterampilan. Tadi Prof. Yuke sudah menyampaikan yang kurang ditambah, yang lebih dikurangi kan intinya begitu kan. Jadi anak ini dioptimalkan begitu. Jadi sasarannya bukan achievement, sasarannya bukan apa yang hendak dicapai yang diinginkan oleh anak maupun orang tua, tapi apa yang dibutuhkan anak. Dan anak bisa menerima keadaan dirinya. Oleh karena itu dimulai dari orang tua. Nah, satu hal yang paling penting dari orang tua yang sepanjang percakapan dari pagi sampai hari ini nggak pernah dibahas, yaitu peran ayah. Nggak bisa ibu sendiri membesarkan anak. Ayahnya yang pergi harus ditarik, kakinya harus diikat. Ya, suruh di rumah, suruh bertanggung jawab terhadap anak. Ini bukan tanggung jawab ibunya. Ibunya yang melayani iya, tapi ini tanggung jawab ayah. Karena ayah kepala keluarga, itu pesan saya yang sangat penting. Banyak ayah-ayah marah sama saya, ya saya ganti marah sama dia. Anak ini ada karena dia, bukan karena saya kan. Jadi saya juga berani marah sama ayah-ayah. Ya, jadi ayah-ayah itu sangat penting sekali. Ini betulinya susah, kalau anak sudah ADHD, Asperger, nggak punya figur ayah, itu betulinya sangat susah. Hampir seluruh textbook saya baca, hasilnya tidak berhasil dengan baik. Kalau sudah kekosongan figur ayah. Makasih. Mungkin saya menambahkan yang Dr. Dwijo yang terakhir ya. Betul, saya syaratnya tuh figur ayah tuh penting. Jadi kalau kita melakukan terapi, itu pertama kali yang kita mau consult itu dua-duanya. Dua-duanya harus hadir syaratnya ya. Sehingga dia tahu betul, harus ada tim kerja yang solid. Karena kalau enggak bisa. Jadi kadang-kadang kalau ikut terapi itu latihan, ayah ibu ada di sampingnya. Dan anak itu tahu, sebenarnya supporting untuk anak. Bahwa dia, ayah ibunya itu care kepada mereka. Ya, jadi itu sebetulnya ya. Jadi bukan hanya sekedar ayah ada, tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kadang-kadang kalau ibunya kita latihan, Bu, ibunya sakit, jadi ayahnya yang ada. Jadi anak itu tahu betul bahwa dia dimiliki oleh dua-duanya, tidak oleh satu. Pengalaman saya dari pengalaman saya praktek itu gini, kalau dua-duanya solid, ya ini yang saya alami itu berhasil sampai selesai. Bahkan yang sudah menikah segala ya. Tapi kalau yang satu gitu ya, single parent, tapi bukan karena divorce, tapi karena dia bekerja di mana atau di mana 6 bulan baru datang atau apa, itu gak problem. Karena ibunya harus ngerjain ini, harus kerja, harus ini, akhirnya hanya beberapa kali ya, terus stop. Hanya Bu kasih aja saya catatan, itu pasti nggak dikerjain ya. Tapi kalau orang tuanya punya problem sendiri antar mereka, itu hanya selesai sampai consult biasanya ya. Jadi karena harus mengerjakannya kan bersama ya, harus mengerjakan banyak panjang dan lebar itu apa masanya panjang biasa. Nah itu kita harus menyesuaikan treatmentnya dengan kondisi dari si orang tua tersebut, kekuatan dan kemampuan yang sendiri-sendiri ya. Jadi betul tadi bahwa figur ayah penting, bahkan ikut terlibat dalam situ. Nah lalu yang kedua mungkin saya tidak bicara kepribadian tadi sudah, cuma yang penting oleh saya itu dalam memberikan regulasi. Aturan-aturan itu harus jelas dan disesuaikan dengan usianya anak. Nah kalau bicara dengan anak ini harus eye contact. Gak bisa ibu bicara, kamu harus kerjain ini, gak lihat anaknya. Anak tuh harus duduk, dengerin, kontak, dia harus mengulang kembali apa yang saya sampaikan. Pendek, jangan panjang-panjang. Kalau tugas juga 1 atau 2, tidak panjang-panjang. Karena anak tuh hanya dengar depannya sama belakangnya. Jadi kalau ini ya habis ini kamu kerjain ini, terus kamu ambil anduk itu, habis itu bawa ke sini, nggak dengar. Dia yang ujungnya aja atau yang depannya aja yang dikerjain. Jadi harus pendek, sesuai usianya, jelas. Kita jangan banyak terlalu nasihat. Awas ya kalau nggak dikerjain, awasnya nanti kamu terlalu panjang. Kita biasakan juga pendek pada dia. Tapi lihat dulu kesiapannya dia. Yang sering itu sambil kita jalan sambil ngasih instruksi sama anak, nggak bisa.
Ayo dengerin mama, lihat mama atau ayah atau siapa, eye contact dulu. Kalau enggak itu enggak bisa. Lalu apa yang mama bilang, ayo. Nah gini, jadi regulasi yang tadi, apapun yang boleh, apa yang tidak, itu harus jelas. Harus jelas. Konsekuensinya harus jelas dan sesuaikan dengan usia. Ya, jadi bukan sekedar reward, bukan sekedar punishment, tapi reinforcement itu macam-macam. Ada reinforcement mendorong, ada reinforcement menekan, itu harus dimiliki oleh orang tua. Kapan saya kasih enforcement yang menaikkan, kapan yang menurunkan, kapan yang menghilangkan, itu harus tahu. Sehingga dengan ketepatan itu mengatur regulasi tingkah laku anak. Terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih Dr. Dwijo. Kayak pertanyaannya 2 tapi jawabnya lengkap banget ya. Jadi saya rasa sudah terjawab semua dan karena keterbatasan waktu juga mungkin saya kembalikan acaranya ke MC. Yang online ada tapi. Oke, baik. Karena materinya terlalu seru sampai semuanya juga pengen bertanya. Mohon maaf juga untuk rekan-rekan atau peserta yang memang bertanya juga via Zoom, ternyata banyak banget dong. Nggak enak juga sebenarnya nggak dijawab. Tapi balik lagi, ada waktu yang memisahkan kita. Oke, sekarang kita lanjut saja untuk ke acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk kedua narasumber. Nah, untuk penyerahan sertifikat ini akan diberikan oleh Ketua Yayasan ADHD Indonesia, Muhammad Ijal. Baik, untuk sertifikat pertama akan diberikan kepada Dr. Dwijo Saputro, SPKJ Konsulen. Kepada tim dokumentasi, silakan mengambil foto. Oke, sudah. Oke, dan sertifikat kedua akan diberikan pada Profesor Dr. Yuke R. Siregar, MPD Psikolog. Pada tim dokumentasi, silakan mengambilkan momen ini. Baik, terima kasih Saudara Ijal atas kesediaannya. Nah, sertifikat selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin tim dokumentasi bisa silakan mengambil foto terlebih dulu. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan selesainya foto bersama pengumuman dan pemberian sertifikat, maka selesai pula agenda kegiatan seminar dalam rangka ADHD Awareness Month yang bertemakan Awareness is the Key to Understanding yang diselenggarakan oleh Yayasan ADHD Indonesia dan didukung oleh Seksi Anak dan Remaja PDSKJI. Akhir kata, atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada para narasumber kita, dan kemudian pada para sponsor dan Bapak Ibu peserta yang sudah antusias dalam acara seminar pada hari ini. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang membantu keberlangsungan acara pada hari ini dari awal hingga akhir acara. Kami mohon apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang terjadi sepanjang rangkaian acara pada hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa di kegiatan Yayasan ADHD Indonesia selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kurang lengkap nih kayaknya kalau kita nggak foto sama narasumbernya. Harus dong.